Assalamualaikum teman-teman yang sedang menonton video ini. Kami akan menjelaskan tentang organisasi dan arsitektur komputer. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Aditya Rangga Putra dan rekan saya Ramadan Tutik Pangestu dari kelas Informatika B. Langsung saja kepada pembahasannya. Jadi, komputer IAS atau Computer of Institute for Advanced Studies pada tahun 1946, Kahneman dan rekan-rekannya memulai desain komputer program tersimpan baru yang disebut komputer IAS di Princeton Institute for Advanced Studies. Komputer IAS, meskipun selesai sampai tahun 1952, adalah prototipe dari semua komputer. Tujuan umum berikutnya. Struktur komputer IAS. Bisa dilihat struktur komputer IAS-nya adalah seperti ini. Ya. Struktur komputer IAS. Memori utama yang menyimpan data dan instruksi. Unit aritmatika dan logika atau ALU yang mampu beroperasi pada data biner. Unit kontrol yang menafsirkan instruksi dalam memori dan menyebabkannya dieksekusi. Input atau output peralatan yang dioperasikan oleh unit kendali. Struktur ini diuraikan dalam proposal Kahneman sebelumnya yang sebagian layak dikutip pada saat ini, yaitu pertama, karena perangkat utamanya adalah komputer, perangkat harus melakukan operasi dasar aritmatika paling sering. Ini adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kedua, kontrol logis dari perangkat, yaitu urutan operasinya yang tepat, dapat menjadi paling efisien dijalankan oleh organ kendali pusat. Ketiga, perangkat apapun yang akan melakukan urutan operasi yang panjang dan rumit, atau khususnya perhitungan, harus memiliki penyimpanan instruksi yang mengatur masalah yang rumit. Mungkin merupakan materi yang cukup, terutama jika kodenya bersifat tidak langsung, atau yang ada di sebagian besar pengaturan. Keempat, perangkat harus memiliki organ untuk ditransfer informasi dari R ke bagian spesifikasinya, C dan M. Organ-organ ini membentuk inputnya. Bagian spesifik. Kelima, perangkat harus memiliki organ untuk ditransfer dari bagian spesifiknya, C dan M menjadi R. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Ramadan. Terima kasih. Saya melanjutkan materi yang tadi ya. Ini ada unit kontrol mengoperasikan IAS dengan mengambil instruksi dari memori dan menjalankannya satu persatu. Untuk menjelaskan hal ini, diagram struktur yang lebih rinci adalah seperti diagram yang di bawah ini. Bisa dilihat seperti ini. Nah, ini diagram alir parsial operasi IAS. Yang ditunjukkan pada gambar tadi menunjukkan bahwa baik unit kontrol dan ALU berisi lokasi penyimpanan yang disebut register yang didefinisikan sebagai berikut. Memori buffer register atau yang disingkat MBR berisi kata yang akan disimpan dalam memori atau dikirim ke unit input atau output, atau digunakan untuk menerima kata dari memori atau dari unit input atau output. Yang kedua, memory address register atau bisa disingkat MAR. Menentukan alamat dalam memori kata yang akan ditulis atau dibaca ke MBR. Yang ketiga ada instruction register atau bisa disingkat IR. Berisi instruksi opcode 8 bit yang sedang dijalankan. Yang keempat ada instruction buffer register atau bisa disingkat IBR. Digunakan untuk menyimpan sementara instruksi tangan kanan dari sebuah kata dalam memori. Yang kelima ada program
counter atau PC. Berisi alamat pasangan instruksi berikutnya yang akan diambil dari memori. Dan terakhir ada akumulator atau bisa disingkat AC dan multiplier quotient atau bisa disingkat dengan MQ. Digunakan untuk menampung operan sementara dan hasil operasi ALU. Misalnya, hasil perkalian dua bilangan 40 bit adalah bilangan 80 bit. 40 bit paling signifikan disimpan di AC dan paling signifikan di MQ. Setelah opkode ada di IR, siklus eksekusi dilakukan. Sirkuit kontrol menafsirkan opcode dan menjalankan instruksi dengan mengirimkan sinyal kontrol yang sesuai untuk menyebabkan data dipindahkan atau operasi dilakukan oleh ALU. Seperti diagram yang di sini contohnya. Lanjut, komputer IAS memiliki total 21 instruksi. Ini dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, transfer data. Memindahkan data antara memori dan register ALU atau antara dua register ALU. Yang kedua, cabang tak bersyarat. Biasanya, unit kontrol menjalankan instruksi secara berurutan dari memori. Urutan ini dapat diubah dengan instruksi cabang yang memfasilitasi operasi berulang. Yang ketiga ada cabang bersyarat. Cabang dapat dibuat bergantung pada suatu kondisi sehingga memungkinkan poin keputusan. Yang keempat ada aritmatika, yaitu operasi yang dilakukan oleh ALU. Yang kelima ada modifikasi alamat, yaitu mengizinkan alamat dihitung dalam ALU dan kemudian dimasukkan ke dalam instruksi yang disimpan dalam memori. Hal ini memungkinkan program menangani fleksibilitas yang cukup besar. Kesimpulan, John von Neumann merupakan seorang matematikawan yang membuat konsep arsitektur von Neumann yang diambil dari namanya tersebut. Dan hasil karyanya masih digunakan sampai saat ini. Baik, itulah penjelasan singkat tentang arsitektur von Neumann. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.